gue sakit. I'm sick. Halo. Hari ini gue pengen menjawab beberapa pertanyaan yang banyak banget bertanya kepada gue. Katanya gue melupakan masa lalu, melupakan kejayaan gue. Tapi Sandi punya pertanyaan menarik. Apa sih pertanyaannya Sandi? Oke, jadi ada beberapa netizen nih Kenat yang nanya. Kenat? Pakai kayak, oh Kenat. Kak Onat. Oh iya bener Kenat. Jadi ada yang nanya, apa gitu, kenapa sih lo udah nggak nge-scream lagi? Nah, es-krim maksudnya, es-krim. Aduh, kurang. Kali ini Sandinya yang kurang. Sandi kok tumben kurang? Iya, dia menurun ya. Sandi menurun ya performanya. Ayo performanya Sandi dong. Jadi tolong ceritain dong, Hah? orang tuh pada kangen, lo tuh teriak-teriakan lagi. Iya, Gitu. Karena kan lo Liong kan kayak lebih soft ya? Iya, lebih Yes. soft banget ya kan. Yes. Tolong dong ceritain dari awal mula lo lahir. Enggak dong, kejauhan. Kejauhan, Ya. kejauhan. Yuk, mulai Yuk. lanjut. Waduh. Waduh. Emang pada yang kerja. Nggak apa-apa gitu kan ya. Lanjut. Lanjut. Ceritain kenapa gue nggak scream lagi ya. Oke. Sebenarnya nggak banyak yang tahu nih Bang Sandi. Ini Mbak apa Bang ya? Mbak aja ya? Ses Sandi. Oke. Tapi ini emang gue pengen cerita sih. Kayak banyak banget orang yang bertanya kenapa Onat nggak scream lagi, nggak nge-grow lagi gitu ya. Oke. Sebenarnya ini masih ada rentetannya kenapa gue keluar dari Killing Me Inside. Jadi gini ceritanya. Awalnya gue itu sudah meminta Killing Me Inside untuk membuat album yang tidak usah teriak-teriak. Nah, tapi mereka tidak mau. Nah, mereka tidak tahu ceritanya sebelumnya kalau gue itu sebenarnya sakit. Jadi kenapa gue nggak teriak-teriak lagi? Jadi gini, karena dulu jadwal Killing Me itu padet banget. Dan kalau misalnya Jumat, Sabtu, Minggu kita di luar kota, manggungnya teriak-teriak, grow. Nah, Senin, Selasanya kita selalu masuk acara TV. Acara Inbox, Dahsyat, Mantap, adalah dulu acara itu. Nah, sampai akhirnya label gue tuh komplain. Kenapa lu sih kalau lu di TV suara lu jelek banget? Nah, gue ceritain kenapa. Selain suara gue emang biasa aja, tapi ada lagi cerita di balik itu. Nah, karena Killing Me itu kan berdiri di dua kaki ya, komersil juga, underground juga. Jadi kalau kita lagi off air, itu hampir semua full setnya hanya lagu Biarlah yang jual, sisanya teriak-teriak gitu loh. Akhirnya gue protes ke anak-anak, kayaknya gue nggak bisa teriak-teriak mulu dan besoknya main di acara pagi-pagi deh gitu loh. Nah akhirnya gue sama nyokap gue berobat ke dokter THT karena gue sudah mengalami kerusakan suara. Katanya pita suara gue rusak karena sudah bertahun-tahun hidup tidak sehat. Contoh, merokok, minum alkohol, dan lain-lain. Walaupun kalau vibe sehat ya, itu sehat. Tapi kalau lu ingin menjadi penyanyi, emang benar gue akuin, lu harus hidup sehat gitu loh. Sedangkan yang gue lakukan adalah bernyanyi teriak-teriak di weekend. Di weekdays gue harus bernyanyi merdu gitu loh. Akhirnya gue banyak protes tuh dari label. Kenapa Onat kalau di TV suaranya sering fals? Kenapa nggak nyampe? Nah, gue ceritain nih ceritanya. Jadi gue itu sama nyokap gue sempet ke dokter THT. karena suara gue itu habis. Akhirnya si dokter THT ngomong, emang apa sih yang lo lakukan di band lo? Gue ceritain. Gue itu melakukan teknik scream dan growl, which is yang kayak gitu dong. Nah, dokter itu udah memprediksi dalam 1-2 tahun lu akan kehilangan pita suara lu kalau seperti itu. Jadi lu mesti pilih. Kalau emang lu mau teriak aja terus. Atau kalau lu mau nyanyi merdu terus. Akhirnya gue mengabaikan si dokter itu. Anggap aja dokter Boyke lah ya. Oh, bukan. Dokter seks dong, bukan. Itu juga kurang ya. Ya kan? Anggap aja itu dokter siapa lah ya kan. Gue mengabaikan dia karena gue pikir kan masih umur 22, lah nih dokter nggak penting gitu ya, bohong lu gitu loh. Nah, gue tetap tuh manggung iya, TV iya, terus iya, sampai akhirnya satu saat pas Killing mau bikin album, gue ngetek nih, ternyata suara gue beneran abis dan gue nggak bisa mengeluarkan suara gue. Nah, setelah gue sakit pita suara, gue lupa nama penyakitnya apa ya BP waktu itu BP. Lupa ya kita intinya kita akan kehilangan suara falset kita. Nanti akan diedit ya falset tuh begini ya. Nah, dirimu
Sedangkan orang tuh tahu banget Onat suaranya tinggi banget, melengking gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya gue tidak bisa mengeluarkan suara falset gue sampai saat ini. Jadi gue ke dokter lagi pada saat itu. Terus dokternya bilang, kan gue udah pernah bilang sama lu, kalau lu melakukan kegiatan ini selama 1-2 tahun, lu akan kehilangan suara falset lu. Makanya lu harus pilih. Lu harus kalau scream aja, tapi lu nggak bisa nyanyi. Kalau lu mau nyanyi, lu harus ilangin screamnya gitu loh. Itu yang terjadi sama gue. Dan akhirnya gue ke dokter, gue terkena penyakit, gue lupa banget namanya apa karena udah 7 tahun yang lalu. Gue cerita ke anak Healing Me, guys, gue udah nggak bisa nyanyi dan teriak-teriak. Masih harus pilih. Kalau mau teriak aja, nyanyi aja. Jadi kenapa banyak orang yang nge-DM gue kayak, Nat, I don't grow lagi, I don't scream lagi. Kenapa gue udah nggak bisa? Pertama umur. Kedua emang gue punya penyakit yang gue bilang tadi. Gue udah tidak seprima dulu lah karena emang gue terserang penyakit yang gue lupa namanya karena gue kebanyakan teriak-teriak dan hidup tidak sehat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau lo kecewa ya gue juga bingung. Akhirnya kemarin kan Killing Me sempat reunian. Itu pun gue juga tidak seberteriak itu. Itu pun gue juga dibilang ke anak-anak kalau gue nggak bisa teriak-teriak lagi karena emang suara gue udah habis dan gue terkena penyakit yang gue juga lupa. Nanti kita Google ya, nama penyakitnya apa ya. Kalau lu kebanyakan teriak-teriak dan nge-growl, lu akan kehilangan pita suara lu yang asli dan lu akan kehilangan suara falset lu. Yang gue bilang kayak tuh, gue udah nggak bisa. Jadi kayak kebanyakan reak tau gak lu? Kurang lebih seperti itu sih guys. Kalau lu bertanya kenapa gue nggak teriak-teriak lagi karena emang gue sakitnya. Gue sakit. I'm sick. Makanya gue lanjutin kenapa gue pilih Lyong. Karena menurut gue Lyong adalah aliran yang aman. Saat gue ketemu Lyong, gue udah bilang gue gak bisa falset. Makanya gue ajak si Rudy sama Okin. Karena emang gue sudah kehilangan suara falset gue sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu. Saat sebenarnya anak-anak Killing Me tahu gitu loh kenapa Onat gak bisa teriak lagi. Karena dia kehilangan pita suaranya. Kurang lebih sih kenapa orang-orang bertanya Onat gak scream lagi, gak growl lagi. Emang gue sakit. Karena dulu bukan gue sombong ya, jadwal Killing Me Inside tuh pecah banget. Zaman biarlah tuh seminggu 4 kali lah. Terus di hari yang gue bilang tadi, di weekdays gue harus tampil di inbox, dahsyat, mantap. Dan label gue komplain gitu, kenapa sih suara lu jelek banget? Gue ceritain, kayak gue nggak bisa deh kalau sepadet ini dan gue harus teriak wah. Besok harus bawain biarlah atau lagu kamu gitu ya. Jadi menurut gue harus pilih salah satu dan endingnya gue memilih Lyong sih karena menurut gue orangnya enak, orangnya lebih ngerti dan emang kapasitas gue di situ. Kenapa gue meninggalkan dunia metal? Karena gue sakit dan gue udah ke dokter THT gitu loh guys. Kurang lebih. Karena banyak banget yang nge-DM gue juga kayak, ayo dong bang, scream lagi, grow lagi, bla 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 lagi gitu. Emang gue udah nggak bisa nyet, sorry gitu. Even yang Killing Me reunian ini pun si Sansan ya, gue ceritain Sansan ya, dia pun juga udah nggak bisa yang seteriak itu. Tapi kalau dia cerita sama gue lebih ke umur, bukan ke penyakit. Kalau gue lebih ke penyakit gitu. Gitu sih kurang lebih penjelasan gue terhadap netizen yang menilai gue, Onat udah nggak keren, nggak scream lagi, nggak growl lagi, tapi nggak usah berisik. Ini untuk menjawab pertanyaan lo ya guys ya, kenapa Onat nggak growl lagi? Karena gue sakit. Gue sakit dan gue ke dokter THT dan gue dinyatakan gue kehilangan pita suara yang falset. Jadi kalau gue nyanyi normal bisa. Tapi begitu gue pakai suara dalam itu namanya falset. Kalau lo nggak ngerti ya, kan gue penyanyi ya. Gue penyanyi nih. Penyenyo. Ini biar lama nih. Gue penyanyi. Jadi ada suara namanya falset. Itu pakai suara dalam yang gue bilang yang tuh udah hilang karena gue hidup tidak sehat dan kebanyakan teriak-teriak gitu loh. Jadi gue sangat salut sama band-band metal yang tapi gini, kalau band metal ya, let's say Burger Kill, Death Squad, dia kan teriak terus. Nah, sedangkan Killing Me kan 2 kaki, kadang teriak, kadang bawain lagu yang menye-menye gitu loh. Jadi gue ya begitu, gue hancur guys, suara gue hancur gara-gara Killing Me Inside. So makanya kenapa gue membentuk Lyong, karena menurut gue dari awal emang nyaman. Gue udah ngasih tau pita suara gue segini. Ada yang bisa bantu gue nggak? Makanya gue pakai autotune. Nah, karena suara gue udah rusak sebenarnya. Cuman karena gue emang entertainer ya, jadi ya gue ngerasa gue oke-oke aja. Ya nggak tahu deh menurut lo gimana. Onat musisi, Onat YouTuber, Onat the actor, Onat everything. Jadi gitu guys. Jadi kalau lo banyak yang nanya ke gue kenapa gue
kenapa gue nggak scream dan grow lagi? Karena emang gue sakit. Dan gue ke dokter THT, gue dinyatakan kehilangan pita suara. Gitu. Oke? Udah 10 menit? Udah? Dikit lagi. 1, 2, 3, 4. Gue mau closing. Guys, udah tahu dong penjelasannya kenapa Onat gak scream lagi? Karena Onat sakit. Dadah.